Siapa yang sedang unggul di medan opini publik dan perebutan narasi? Pembukaan. Pada bagian sebelumnya, kita membahas bagaimana perang tidak lagi hanya hadir dalam bentuk ledakan dan serangan fisik, tetapi juga masuk ke telepon genggam, ke aplikasi, dan ke ruang digital yang dipakai masyarakat setiap hari. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang tidak kalah penting. Siapa yang sebenarnya sedang unggul di medan opini publik dan perebutan narasi? Sekilas, pertanyaan ini terdengar sederhana. Tetapi justru karena terdengar sederhana, banyak orang menjawabnya terlalu cepat. Ada yang langsung berkata, pihak yang paling kuat militernya pasti menang narasi. Ada juga yang berkata, pihak yang paling ramai di media sosial pasti menang opini. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Dalam konflik modern, tidak ada satu medan opini publik yang tunggal. Yang ada adalah beberapa lapisan opini yang bergerak bersamaan, saling memengaruhi, tetapi tidak selalu searah. Ada opini di media sosial, ada opini di media arus utama, ada opini di kalangan pemilih dalam negeri, ada opini di ruang diplomasi internasional. Ada juga opini yang terbentuk di kepala publik global melalui pilihan kata, gambar, dan urutan berita. Karena itu, satu pihak bisa tampak unggul di satu lapisan, tetapi justru melemah di lapisan lain. Dan inilah inti pembahasan kita hari ini. Kita tidak akan menjawab dengan kalimat pendek seperti pihak ini menang atau pihak itu kalah. Kita akan membaca peta narasi dengan lebih tajam. Siapa unggul di lapisan mana, untuk berapa lama, dan dengan biaya seperti apa. Bagian 1 tidak ada pemenang tunggal di medan narasi. Mari kita mulai dari kesimpulan paling penting terlebih dahulu. Sampai saat ini, belum ada pihak yang menang secara menyeluruh dalam perebutan narasi terkait konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Yang sedang terjadi adalah perebutan pengaruh dalam beberapa lapisan sekaligus. Di satu sisi, ada pihak yang mampu menguasai perhatian publik dalam waktu singkat melalui gambar, video, dan potongan informasi yang menyebar sangat cepat. Di sisi lain, ada lembaga media besar yang mengubah cara publik memahami konflik ini melalui pilihan istilah dan cara mereka memberi nama pada peristiwa. Lalu ada pemerintah dan aktor diplomatik yang mencoba menggeser pembicaraan dari logika balas dendam ke logika penurunan ketegangan. Sementara itu, di dalam negara-negara yang terlibat, dukungan publik belum tentu kokoh, bahkan ketika operasi militer sedang berlangsung. Jadi kalau kita bertanya, siapa yang unggul? Pertanyaannya lebih tepat sebenarnya adalah, siapa yang unggul di ruang mana, dengan audiens siapa, dan dalam jangka waktu berapa lama? Karena kemenangan dalam narasi seringkali tidak bersifat permanen, ia bisa sangat cepat naik, lalu runtuh hanya karena satu perkembangan baru. Korban sipil, harga energi, kesalahan informasi, atau perubahan cara media melaporkan situasi. Bagian 2 lapisan pertama. Media sosial, tempat orang menang cepat, tetapi sering tidak tahan lama. Kalau kita melihat media sosial, kesan pertamanya adalah kekacauan. Banyak video, banyak klaim, banyak emosi, dan semuanya bergerak sangat cepat. Dalam pembahasan yang mengangkat pengamatan dari National Public Radio, dijelaskan bahwa internet dibanjiri video dan gambar dari konflik ini. Dan yang paling menonjol adalah jumlahnya yang sangat besar serta penyebarannya yang luas. Ini penting, karena di media sosial, keunggulan pertama bukanlah kebenaran. Keunggulan pertama adalah perhatian. Siapa yang lebih dulu menguasai perhatian publik, biasanya akan terlihat seperti pihak yang sedang menang. Kalau suatu pihak memiliki gambar yang lebih mengguncang, rekaman yang lebih dramatis, atau potongan pesan yang lebih mudah dibagikan, maka dalam beberapa jam pertama mereka bisa terlihat sangat dominan. Tetapi dominasi seperti ini seringkali hanya berlaku di lapisan paling luar. Lapisan perhatian dan emosi cepat. Masalahnya, perhatian yang cepat belum tentu berarti pemahaman yang benar. Video yang sangat viral belum tentu mewakili keseluruhan peristiwa. Potongan gambar yang paling sering muncul di layar publik belum tentu yang paling penting secara strategis.
Disinilah banyak orang keliru. Mereka melihat lini masa yang dipenuhi satu jenis konten, lalu langsung menyimpulkan bahwa narasi sudah dimenangkan. Padahal yang mungkin sedang terjadi hanyalah satu pihak berhasil menguasai arus distribusi dalam waktu singkat. Dengan kata lain, di media sosial, menang paling cepat belum tentu menang paling lama. Media sosial memberi keuntungan besar kepada pihak yang mampu bergerak cepat, memproduksi materi emosional, dan mengulang pesan secara konsisten. Tetapi media sosial juga sangat mudah berubah. Yang pagi hari terlihat dominan, malam hari bisa tenggelam oleh berita baru. Yang hari ini tampak meyakinkan, besok bisa dipatahkan oleh verifikasi atau perkembangan lapangan. Karena itu, media sosial penting sekali untuk dibaca, tetapi berbahaya kalau dijadikan satu-satunya ukuran kemenangan narasi. Bagian 3. Lapisan kedua. Media arus utama, tempat nama sebuah krisis ditentukan. Sekarang kita naik ke lapisan yang lebih tenang, tetapi pengaruhnya jauh lebih panjang. Media arus utama. Di sini, perang narasi tidak selalu terjadi melalui video yang paling mengejutkan. Seringkali, perang narasi justru terjadi melalui satu hal yang tampak sederhana. Pilihan kata. Contoh paling jelas adalah keputusan Associated Press dalam menyebut konflik ini sebagai perang, bukan sekedar rangkaian serangan. Associated Press menjelaskan alasan mereka secara terbuka. Mereka menilai skala, intensitas, dan sifat saling serang antara negara-negara yang berdaulat sudah cukup untuk dibahas dalam kerangka perang, meskipun tidak ada deklarasi perang resmi. Mengapa ini sangat penting? Karena ketika sebuah lembaga media besar mengubah istilah, mereka tidak hanya mengganti kata, mereka mengubah cara publik membayangkan peristiwa. Kalau suatu peristiwa disebut serangan, publik cenderung membayangkannya sebagai kejadian militer yang bisa selesai dalam waktu singkat. Tetapi ketika disebut perang, publik langsung membayangkan sesuatu yang lebih luas dan lebih berat. Kemungkinan berkepanjangan, dampak ekonomi, tekanan politik, krisis kemanusiaan, dan risiko meluas ke kawasan lain. Artinya, di lapisan media arus utama, siapa yang menang tidak selalu identik dengan siapa yang meluncurkan serangan paling kuat. Kadang, yang paling menentukan justru adalah siapa yang berhasil membentuk kerangka pemahaman yang akan dipakai publik global selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Dan seringkali, kerangka itu dibentuk oleh redaksi media besar, bukan oleh akun media sosial yang paling ramai. Ini juga menjelaskan mengapa perebutan narasi tidak boleh dibaca hanya dari jumlah tayangan atau jumlah unggahan. Ada lapisan pengaruh yang lebih sunyi, tetapi lebih dalam. Lapisan bahasa. Bagian 4, lapisan ketiga. Opini publik di Amerika Serikat, tempat legitimasi bisa goyah karena biaya. Sekarang kita masuk ke lapisan yang sangat penting untuk membaca daya tahan narasi. Opini publik dalam negeri Amerika Serikat. Laporan Reuters bersama Ipsos menunjukkan bahwa dukungan terhadap serangan tidak dominan. Hanya sebagian kecil responden yang menyatakan dukungan, sementara kelompok yang menolak lebih besar, dan ada pula kelompok yang masih belum yakin. Data ini penting karena menunjukkan satu hal yang sering terlupakan dalam analisis militer. Keberhasilan operasi di lapangan tidak otomatis berarti keberhasilan narasi di dalam negeri. Dalam masyarakat yang harus menanggung biaya politik dan ekonomi dari sebuah konflik, pertanyaan publik biasanya bukan hanya, apakah serangan ini kuat? Pertanyaan mereka adalah, apakah ini perlu? Berapa lama akan berlangsung? Apa risikonya bagi kami? Siapa yang akan menanggung akibatnya? Reuters bersama Ipsos juga menunjukkan bahwa dukungan dapat melemah jika konflik ini memicu korban di pihak militer Amerika Serikat atau mendorong kenaikan harga bahan bakar. Ini sangat penting untuk dipahami, karena di sini kita melihat bahwa narasi perang di dalam negeri Amerika Serikat sangat terkait dengan pengalaman sehari-hari warga. Harga bensin, biaya hidup, rasa aman, dan ketakutan terhadap perang yang berkepanjangan. Artinya, di lapisan ini, narasi yang terdengar kuat di panggung politik
bisa menjadi rapuh jika bertabrakan dengan kenyataan ekonomi dan korban manusia. Dengan kata lain, medan narasi di Amerika Serikat bukan hanya soal bahasa patriotik atau pembenaran strategi. Ia juga soal ketahanan psikologis dan ekonomi masyarakat sipil. Dan itu membuat kemenangan narasi di lapisan ini sangat sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Bagian 5. Lapisan keempat, masyarakat Iran ruang opini yang terbelah dan tidak bisa diwakili satu suara. Sekarang kita masuk ke lapisan yang paling sering disederhanakan. Opini publik di Iran. Banyak orang di luar Iran bertanya dengan cara yang terlalu sederhana. Rakyat Iran berpihak kemana? Rakyat Iran mendukung siapa? Pertanyaan seperti itu terdengar wajar, tetapi sering menyesatkan. Mengapa? Karena laporan Reuters menunjukkan bahwa respons di Iran sangat terbelah. Setelah kematian Ali Khamenei, Reuters mencatat adanya dua reaksi yang bertolak belakang. Di satu tempat ada duka, tangisan, dan seruan pembalasan, di tempat lain ada perayaan, kegembiraan, dan simbol-simbol penolakan terhadap tatanan lama. Reuters juga menyebut mereka telah memverifikasi lokasi sejumlah video yang menunjukkan respons yang sangat berbeda ini. Apa artinya bagi pembacaan narasi? Artinya, tidak ada pihak yang bisa dengan jujur mengklaim bahwa seluruh masyarakat Iran berdiri di belakang satu narasi tunggal. Masyarakat Iran bukan satu blok suara yang seragam. Ada luka sejarah yang berbeda-beda. Ada pengalaman politik yang berbeda-beda. Ada rasa takut, harapan, kemarahan, dan kelelahan yang hidup berdampingan. Di tengah kondisi seperti ini, siapapun yang mencoba menyederhanakan Iran menjadi satu suara, biasanya sedang membangun narasi, bukan sedang menjelaskan kenyataan. Dan ada hal lain yang membuat lapisan ini semakin rumit. Ruang opini di Iran tidak hanya dibentuk oleh emosi masyarakat, tetapi juga oleh tekanan keamanan, risiko represi, dan gangguan informasi. Artinya, apa yang muncul ke permukaan belum tentu mencerminkan seluruh isi masyarakat. Ada yang bicara karena berani, ada yang diam karena takut, ada yang bersuara di jalan, ada yang hanya berani bersuara di ruang privat, ada yang tidak percaya lagi pada siapapun. Semua ini membuat lapisan narasi di Iran menjadi salah satu lapisan yang paling sulit dibaca, tetapi juga paling penting untuk dipahami dengan hati-hati. Bagian 6. Lapisan kelima. Diplomasi internasional ketika seruan tenang juga merupakan narasi. Sekarang kita lihat lapisan yang sering dianggap netral, padahal sebenarnya juga aktif membentuk narasi. Diplomasi internasional. Uni Eropa, misalnya, melalui pernyataan yang dikutip Reuters, menyerukan pengekangan maksimum, perlindungan warga sipil, dan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum humaniter internasional. Tidak lama kemudian, Reuters juga mengutip pernyataan Ursula von der Leyen yang menegaskan bahwa solusi jangka panjang untuk krisis Iran harus bersifat diplomatik, sambil menekankan pentingnya menurunkan ketegangan agar konflik tidak meluas. Sekilas, pernyataan seperti ini terdengar seperti bahasa diplomasi biasa. Tetapi kalau dibaca dari sudut pandang narasi, pernyataan ini punya fungsi yang sangat jelas. Pernyataan seperti ini berusaha memindahkan pusat pembicaraan publik dari balas serang ke pengendalian resiko, dari pembalasan ke stabilitas kawasan, dari kemenangan militer ke biaya jangka panjang. Ini adalah narasi penurunan ketegangan. Dan narasi ini penting, bukan hanya untuk pemerintah. Narasi ini juga ditujukan kepada pasar energi, pelaku pengiriman, maskapai, perusahaan asuransi, dan publik internasional yang sedang menilai seberapa besar kemungkinan konflik ini membesar. Jadi, di lapisan diplomasi, siapa yang unggul tidak diukur dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi dari siapa yang paling berhasil membentuk suasana bahwa eskalasi lebih mahal daripada penurunan ketegangan. Inilah mengapa pernyataan diplomatik tidak boleh dianggap sekedar formalitas. Dalam konflik modern, pernyataan diplomatik juga merupakan alat perebutan narasi.
Bagian 7. Mengapa banyak orang salah membaca pemenang narasi? Sampai di sini, kita bisa melihat mengapa banyak analisis di ruang publik terasa terlalu dangkal. Banyak orang mengambil satu indikator, lalu menjadikannya jawaban untuk seluruh persoalan. Misalnya, jumlah video yang viral, jumlah tayangan di satu platform, satu survei opini, satu pidato pemimpin, atau satu pernyataan media. Padahal perebutan narasi adalah gabungan dari semuanya. Kalau sebuah pihak sangat kuat di media sosial, itu belum tentu berarti mereka kuat di media arus utama. Kalau sebuah pihak berhasil membangun pembenaran di panggung resmi, itu belum tentu berarti mereka disukai pemilih dalam negeri. Kalau sebuah pihak tampak dominan secara militer, itu belum tentu berarti mereka menguasai cara dunia memahami konflik. Kesalahan terbesar adalah menyamakan kebisingan dengan kemenangan. Kebisingan bisa memberi ilusi dominasi, tetapi dominasi narasi yang benar-benar kuat membutuhkan 3 hal sekaligus: perhatian, kepercayaan, dan daya tahan. Perhatian bisa dibeli dengan gambar yang mengguncang. Kepercayaan harus dibangun dengan konsistensi dan kredibilitas. Daya tahan hanya muncul jika narasi tetap masuk akal setelah biaya, korban, dan dampak jangka panjang mulai terlihat. Karena itu, dalam konflik seperti ini, narasi yang tampak paling kuat pada hari pertama belum tentu bertahan pada minggu kedua. Bagian 8. Jawaban paling tajam untuk saat ini. Bukan siapa menang, tetapi siapa unggul di lapisan mana. Sekarang kita sampai pada jawaban yang paling berguna, bukan yang paling sederhana. Kalau ada yang bertanya, siapa yang sedang unggul di medan opini publik dan perebutan narasi, maka jawaban yang paling tajam saat ini adalah sebagai berikut. Belum ada pemenang tunggal. Yang ada adalah keunggulan yang terpecah menurut lapisan. Di media sosial, pihak yang memiliki materi visual kuat dan distribusi cepat bisa unggul dalam jangka pendek. Di media arus utama, redaksi besar dapat mengubah cara publik global memahami konflik melalui pilihan istilah dan kerangka pemberitaan. Di opini publik Amerika Serikat, legitimasi dukungan tetap rapuh karena sangat sensitif terhadap korban dan kenaikan harga energi. Di masyarakat Iran, ruang opini terlalu terbelah dan terlalu kompleks untuk diwakili oleh satu narasi tunggal. Di ruang diplomasi internasional, perebutan narasi bergerak melalui bahasa pengekangan, hukum internasional, dan penurunan ketegangan. Jadi, pertanyaan yang lebih cerdas bukan siapa menang. Pertanyaan yang lebih cerdas adalah, siapa unggul di lapisan mana? Untuk berapa lama? Dan apa yang bisa membuat keunggulan itu runtuh? Pertanyaan penutup dan pengantar ke video berikutnya. Sampai di titik ini, kita bisa melihat bahwa perang modern tidak hanya diperebutkan dengan senjata, tetapi juga dengan kata-kata, gambar, ritme distribusi, dan cara publik diarahkan untuk memahami realitas. Dan justru karena medan narasinya berlapis-lapis, banyak orang merasa bingung membaca kemana konflik ini akan bergerak berikutnya. Di video berikutnya, kita akan masuk ke pertanyaan yang sangat penting dan sangat praktis. Kalau konflik ini terus berlanjut, skenario jangka pendek apa yang paling mungkin terjadi? Dan tanda-tanda apa yang perlu kita perhatikan untuk membaca apakah situasi sedang menuju eskalasi lebih besar atau justru mulai menurun? Kalau Anda ingin memahami konflik ini bukan hanya dari judul berita, tetapi dari pola dan sinyal yang benar-benar menentukan arah keadaan, lanjutkan ke video selanjutnya.